pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan hari ini kita kembali mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkannya. Renungan kali ini dengan judul Benar Kristus telah bangkit. Benar Kristus telah bangkit. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saya ulang lagi, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 1 Korintus 15 ayat 20. Kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami bersama-sama diberi kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan berkaitan dengan kebangkitan dari Tuhan Yesus. Kami bersama-sama mohon Kau menolong setiap kami yang mendengarkan atau mengikuti acara ini melalui YouTube di rumah masing-masing. Biarlah dengan berkat Tuhan, dengan kasih Tuhan, kami semua boleh semakin kuat imannya, semakin teguh, semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Saudara-saudara, hari-hari ini sebetulnya kita baru saja memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan secara khusus belajar tentang benar Kristus telah bangkit. Secara khusus dari 1 Korintus 15. Nanti ayat-ayatnya sesuai dengan kebutuhan kita akan sama-sama lihat. Nah, saudara-saudara, kita melihat apakah kebangkitan Tuhan Yesus itu sangat penting kita percaya, kita meyakini. Karena sebagian orang ada yang menteorikan bahwa Yesus itu tidak mati tetapi pingsan. Jadi memang tidak bangkit kalau pingsan itu siuman namanya ya kalau dia sadar itu. Tetapi firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa dia bangkit. Nah, secara khusus kita akan melihat ayat-ayat berikut ini. Kebangkitan Tuhan Yesus sangat erat kaitannya dengan Injil ya. Injil itu salah satu bagiannya adalah isinya adalah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. 1 Korintus 15 ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi saudara, pada saat ini kita memikirkan kembali tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Apakah kita itu begitu yakin tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu, atau kita hanya menganggap itu sebagai cerita saja atau sebagai dongeng ya. Tetapi Alkitab menulis ini dengan jelas bahwa Yesus itu bangkit ya. Dan sekali lagi bagian penting dari pemberitaan Injil adalah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat istilah oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Nah, kita akan melihat ayat 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 ini ringkasan Injil ya, atau berita utama dari Injil ini. Kita akan melihat ayat 3 dan 4, ringkasan Injil. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Nah, ini berita Injil tuh ini. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan atau Yesus telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dalam pengakuan iman orang Kristen bahwa Yesus Kristus ini mati dan karena dosa-dosa kita dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini ringkasan Injil. Saudara-saudara, kita melihat di sini mengapa Kristus mati. Kristus mati bukan kehabisan darah.
Kristus mati bukan karena penyiksaan, tapi Kristus mati karena dosa-dosa kita. Makanya dia mengalami penyiksaan, penghinaan, penganiayaan, ya, begitu luar biasa. Bahkan firman Tuhan mengatakan ditinggalkan oleh Bapaknya. Ditinggalkan oleh Bapaknya karena dia menanggung dosa-dosa kita. Ya. Nah, kemudian dikatakan, jadi kalau kita berpikir atau mengingat, Yesus itu mati karena dosa-dosa kita. Termasuk dosa saudara, dosa saya, baik yang berkata ini maupun yang mendengarkan. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dan kalau mati kemudian dikuburkan. Dan kalau dikuburkan, kalau pada umumnya ya sudah, dia tidak bangkit lagi. Tetapi Kristus atau Yesus Kristus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Menurut pengakuan iman dikatakan sesuai dengan Alkitab bahwa dia kemudian diangkat ke surga dan kemudian duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, kita lihat di sini. Jadi Injil yang menyelamatkan yang kita percaya ini ringkasannya adalah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, kemudian dikuburkan, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi sangat perlu kita memahami, meyakini bahwa Yesus Kristus itu sudah bangkit. Saudara-saudara, untuk mempercayai bahwa Yesus Kristus sudah bangkit di abad kita ini, di abad 21, tentu bukan sesuatu yang mudah. Bahkan kalau kita membaca Alkitab, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat bahwa murid-murid pada waktu itu yang kurang lebih 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Bahkan diberitahu bahwa dia memang akan diserahkan ke tangan orang berdosa dan kemudian disalibkan. Kemudian dia akan dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka pun tidak percaya. Nah, ajaib sekali anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kita. Kita mempercayai. Dan kita mempercayai ke soal kebangkitan Tuhan itu atau mempercayai Injil secara lengkap, maka kita diselamatkan. Bukan Injil yang lain, tetapi Injil yang dikatakan di sini. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Selanjutnya saudara, saksi-saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Ini masih dituliskan di 1 Korintus 15 mulai ayat 5. Bahwa bahwa Yesus telah menampakkan diri kepada Kefas atau kepada Petrus dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Rasul Paulus sengaja menuliskan ini, memberikan catatan kepada kita semua melalui Alkitab ini. Dikatakan bahwa Yesus Kristus itu sudah menampakkan diri kepada Petrus, kepada muridnya, dan sekaligus juga pernah menampakkan diri kepada 500 saudara sekaligus. Jadi saksinya begitu banyak. Dan di sini diberikan catatan kebanyakan dari mereka masih hidup. Maksudnya kita tentu sulit membuktikan bahwa Yesus Kristus itu hidup atau tidak, bangkit atau tidak. Kita ini hidup di abad kurang lebih 2000 tahun setelah Yesus itu dibangkitkan. Kalau kita mau cari fakta-faktanya, mau tanya siapa? Ya. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat ayat ini dikatakan pada waktu penulisan kitab Korintus ini dikatakan kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Jadi maksudnya apa? Dengan mengatakan kebanyakan dari mereka masih hidup, artinya kalau ada orang di zaman itu nggak percaya bahwa Yesus Kristus itu sudah dibangkitkan, bisa tanya kepada saksi-saksi ini, betul nggak Yesus itu sudah bangkit? Kalau mungkin ada tulisan-tulisan yang ditulis tahun 500 atau bahkan ada yang ditulis tahun 1900 kemudian mengatakan Yesus tidak bangkit, itu kemudian kita membacanya dan kemudian kita percaya kepada tulisan itu berdasarkan teori-teori yang mereka kemukakan. Saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara, panduan kita atau pegangan kita, standar keyakinan kita, pegangan di dalam keyakinan Kristen adalah Alkitab. Ketika Alkitab ini di-counter dengan buku-buku lain, maka kita tetap memegang Alkitab ini sebagai satu kebenaran. Alkitab ini
sudah teruji dari sejak ditulis selesai pada tahun 80 sampai sekarang Alkitab ada, bahkan diterjemahkan begitu banyak bahasa di Indonesia. Untuk di Indonesia sendiri berdasarkan bahasa suku yang ada di Indonesia sudah begitu banyak, saudara. Jadi artinya Alkitab ini menjadi pegangan kehidupan kita. Nah, di sini memang dikatakan tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Jadi bukan semuanya udah meninggal. Kalau semuanya udah meninggal berarti nggak bisa nanya. Tapi pada waktu itu beberapa di antaranya sudah meninggal. Selanjutnya menampakkan diri kepada Yakobus. Yakobus ini adiknya Tuhan Yesus yang papanya sama Yusuf dan Maria. Kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya itu ialah menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Maksudnya menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Karena aku adalah paling hina dari semua rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Jadi saudara bisa lihat di sini. Jadi Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Saudara-saudara, sekali lagi, keyakinan tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu sangat penting. Karena itulah sampai Rasul Paulus menuliskan, Injil juga menuliskan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya secara jelas dan terinci. Kita teruskan lagi. Mengapa kebangkitan Yesus penting? Ya, jadi ada saksi, dituliskan saksinya siapa. Jadi kita harus yakin bahwa Yesus Kristus itu memang sudah bangkit. Mengapa? Kita lihat di sini 1 Korintus 15 ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Pada zaman itu sebetulnya ada satu mazhab namanya Saduki, ya, orang-orang Saduki ini memang tidak percaya akan kebangkitan. Tetapi Rasul Paulus ini setelah Yesus naik ke surga kembali memberikan satu catatan. Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan dengan sendirinya saudara dan saya bercita-cita berharap ketika nanti kita udah meninggal dan kemudian dibangkitkan dan hidup bersama dengan Tuhan, jadi menjadi sia-sia, ya, karena Yesusnya sendiri ternyata nggak bangkit, ya. Saudara-saudara, jadi kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ujung-ujungnya berarti kita juga tidak dibangkitkan. Tapi puji Tuhan, kita akan melihat 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi kita bayangkan kalau Yesus Kristus kita tidak dibangkitkan, kalau kita percaya kepada, ada mungkin buku-buku yang mengatakan dengan teorinya itu mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, pingsan lah, apalah dan segala macam, pokoknya tidak mati, maka dia tidak bangkit juga, ya. Atau bangkit itu merupakan satu kebohongan, ya, yang dihembuskan oleh murid-muridnya. Kalau kita membaca Alkitab, saudara, murid-murid Tuhan Yesus setelah Yesus bangkit naik ke surga itu, murid-murid Tuhan Yesus justru memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ketika mereka memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, justru mereka mendapatkan penganiayaan. Mereka justru dapat diancam, mereka diusir, mereka dipukuli, ya. Kalau murid-murid ini berbohong untuk supaya dipukuli, supaya dianiaya, kan itu nggak logis, ya. Kalau orang berbohong biasanya untuk supaya dia itu tidak kena sanksi, supaya dia menghindari penderitaan, terpaksa dia berbohong misalnya seperti itu. Tapi ini justru kalau dibilang bahwa murid-murid itu berbohong atau berteori bahwa Yesus Kristus itu tidak bangkit, sementara sesungguhnya mengatakan bangkit sementara kenyataannya tidak bangkit, maka murid-murid ini berbohong. Tapi aneh sekali, kenapa dia jadi berbohong untuk supaya mendapatkan penderitaan? Itu tidak logis, ya, tidak masuk akal. Ya, orang berbohong tentu untuk menghindari penderitaan, untuk menghindari hal-hal yang tidak baik untuk kehidupannya. Jadi saudara,
dikatakan di sini, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah penderitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Jadi percayaan saudara dan saya ke Kristenan ini nggak ada gunanya, ya. Lebih daripada itu, kami ternyata berdosa terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi kepercayaan kita sia-sia, kemudian kita tuh masih hidup di dalam dosa, bukan hidup di dalam anugerah Allah, bukan hidup di dalam kebenaran. Kalau Kristus tidak bangkit, ya seperti itu, kita masih hidup di dalam dosa. Kita hanya beragama saja, ya. Kemudian melakukan ritual-ritual sesuai keagamaan. Sesungguhnya ketika kita bicara Yesus bangkit, enggak bangkit. Kita nyanyikan Tuhan bangkit, menanglah. Wah, mereka mentertawakan nyanyian kita. Mengapa? Karena kenyataannya tidak bangkit itu hanya kebodohan orang Kristen, dianggapnya seperti begitu. Tetapi saudara-saudara, puji Tuhan, sekali lagi puji Tuhan, kita lihat ayat firman Tuhan yang berikut. Mengapa kebangkitan Yesus itu penting? 1 Korintus 15 ayat 9, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi kalau Kristus itu tidak dibangkitkan, kita hanya berharap ya sementara hidup aja kita beretika, punya budi pekerti yang baik, ya. Kemudian kalau kita berdoa supaya sakit kita disembuhkan, nggak ada pengharapan kalau nanti sampai suatu kali kita meninggal kemudian dibangkitkan. Maka kata firman Tuhan, kita itu menjadi orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kalau kita hanya mengharapkan kepada Kristus itu hanya untuk hidup ini saja. Karena Kristus menjanjikan sampai kekal. Ayat 29, jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Jadi baptisan juga nggak ada gunanya, nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Ya, kalau Yesus tidak bangkit. Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Ya, mengapa? Kita cari aja nama-nama lain ya, yang orang yang tokoh-tokoh untuk dibaptiskan. Tetapi firman Tuhan memang membaptiskan itu harus dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Tapi kalau anak Allah ini tidak bangkit, maka tidak ada faedahnya kita dibaptis. Ya, tidak ada faedahnya kita dibaptis. Kita teruskan lagi. Nah, ayat ini yang menjadi jawaban. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi Kristus bangkit itu benar, saudara. Puji Tuhan, Kristus sudah bangkit. Kristus sungguh sudah bangkit. Bahkan banyak saksinya. Kita membaca Alkitab, dikatakan oleh Alkitab bahwa Yesus Kristus bangkit, kita berkata amin. Kita percaya bahwa Yesus Kristus bangkit. Terakhir, saudara, karena Yesus Kristus benar bangkit, maka pemberitaan Injil tidak sia-sia. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, telah dikuburkan, Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Orang yang percaya kebangkitan Tuhan Yesus ini bukan hanya kematiannya, bukan hanya kelahirannya, dipercaya bahwa Yesus Kristus sudah dibangkitkan, itu bagian penting daripada Injil. Orang percaya itu akan diselamatkan. Kemudian orang percaya tidak hidup lagi dalam dosa, tetapi di dalam kebenaran. Kristus sungguh bangkit. Kita hidup bukan lagi di dalam dosa, tetapi di dalam kebenaran, di dalam anugerahnya. Amin. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami boleh dikuatkan kembali tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Bagi kami mungkin yang pernah ragu, kami boleh dikuatkan. Bagi kami yang sedang mencari keyakinan bahwa Yesus betul-betul hidup, semoga melalui kesempatan ini, melalui kebenaran firman Tuhan, melalui ayat-ayat ini,
kami boleh meyakini bahwa sungguh Yesus Kristus telah dibangkitkan. Sungguh Dia hidup dan sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa. Tuhan berkati setiap kami, pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi. Kami tahu kalau Yesus dibangkitkan, maka kami juga dalam persoalan-persoalan kehidupan ini tidak putus asa, tidak menjadi lemah, tetapi kami melihat bagaimana Yesus dibangkitkan, menang dari maut. Kami bersama-sama juga akan menang untuk mengatasi, untuk menjalani kehidupan dengan segala tantangannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Selamat pagi saudara-saudara, Tuhan memberkati.